Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, bersama-sama kita lajengaken malih, kita lanjutkan pengkajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pertemuan pekan lalu kita sampai di hadis yang ke-9. Laras enggak ya? Kita baca ulang untuk teks hadisnya dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang aku larang, ya apa-apa yang aku melarang kalian dari hal tersebut, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, fa'tu minhu, maka tunaikanlah, mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemarin pekan lalu kita sampai bahas pada satu kaidah fikih bahwa al-dharuratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang dalam kondisi normal. Sebelumnya kemarin juga sudah dijelaskan bahwa perintah dalam syariat atau larangan ya, larangan dalam syariat nanti terbagi antara larangan yang sifatnya litahrim, pengharaman, ada larangan-larangan yang sifatnya lil karohah, ya makruh, dimakruhkan. Bedanya kalau dilarang, diharamkan, itu benar-benar harus ditinggalkan, ya harus ditinggalkan. Jadi syariat meminta dari mukallaf untuk meninggalkan hal tersebut, dan permintaan ini sifatnya harus. Ya kecuali tadi kalau nanti ada dalam kondisi darurat, ya. Adapun larangan yang kategorinya makruh, okay, itu adalah apa-apa yang syariat meminta dari kita untuk meninggalkan hal itu, tapi memintanya tidak mengharuskan, anjuran, okay. Kita dianjurkan untuk meninggalkan, okay, nebihi, menjauhi hal-hal tersebut.
Tapi ya perintah untuk meninggalkannya ini tidak harus. Artinya ketika kita tinggalkan, kita dapat pahala dari kita meninggalkan hal tersebut. Tapi kalau toh kemudian masih ada yang mengerjakan, tidak sampai berkonsekuensi pada dosa, tidak sampai berkonsekuensi pada azab neraka. Okay? Tapi wujud kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Islam itu ya bahkan yang makruh pun kita tinggalkan, apalagi yang haram. Bahkan yang sunnah pun kita tunaikan, apalagi yang wajib. Nah, itu kualitas keimanan, keislaman, kecintaan kepada Allah yang sudah level bagus. Seperti itu harusnya sikapnya. Jangan sampai sikapnya alah gur makruh. Okay. Ya. Meskipun memang juga apa-apa, tapi penyikapan seperti itu menunjukkan ya level kecintaannya kepada Allah masih sekedarnya. Mereka yang kecintaannya kepada Allah sudah level tinggi, ketika Allah memakruhkan, karena makruh itu diambil dari kata kariha yakrahu, benci. Makruhun dibenci, ya. Makruh dibenci. Oh, ini dibenci sama Allah. Lah saya cinta sama Allah, masa saya ngerjakan ini meskipun tidak dosa, gitu. Misal perdebatan hukum rokok wonten sing ses mriki niku mukhtalaf, memang nanti hukumnya diperselisihkan, cuman khilafnya itu antara haram dan makruh. Mentok paling ringannya niku makruh. Makruh saja kalau orang yang kecintanya kepada Allah kuat itu berupaya untuk benar-benar meninggalkan, meskipun katakanlah makruh, apalagi kalau haram, ya haram, maka haram itu tidak ada tawar-nawar lagi, udah ini Allah haramkan. Nah, ad-daruratu tubihul mahzurat, kedaruratan membolehkan, bisa jadi membolehkan hal-hal yang awalnya dilarang. Hal-hal yang dalam kondisi normal, kondisi biasa itu diharamkan, dilarang. Tapi dalam kondisi tertentu ketika seorang mukallaf, ya kadang-kadang dia ya terjebak dalam kondisi yang darurat dan mengharuskan dia untuk melakukan yang atau mengkonsumsi yang haram awalnya. Karena kalau kemudian dia tidak melakukan yang haram atau memakan yang haram itu tadi akan membahayakan dirinya. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya syariat Allah, syariat yang memang bersumber dari Allah yang maha bijaksana ini, ya memberikan keringanan. Ya, memberikan keringanan dan hal-hal yang awalnya tadi haram menjadi dibolehkan. Dan ketika dalam kondisi darurat itu tadi, ya Allah mengangkat ya dari orang yang terpaksa benar-benar karena terdesak darurat melakukan yang haram tadi, tidak berdosa dan tidak ada azab. Ketika benar-benar darurat. Lah nanti batasan darurat itu seperti apa nanti akan ada pembahasannya di sini. Jangan sidik-sidik darurat. Lah aku nek rautut ngliyeng ra iso mikir, bukan darurat. Ya. Itu kecanduan nikotin. Ya, nanti harus dipaksa dihilangkan terlebih dahulu. Darurat itu ketika memang ya sudah sampai pada kondisi mengancam nyawa, mengancam jiwa, atau ya membahayakan diri. Nah, di sini kaidah ini tadi, adz-dzaruratu tubihul mahdzurat,
didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanidturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang darurat ghaira baghin wala 'adin, dan tanpa melampaui batas, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Contohnya kemarin ya sudah kita sempat sebutkan beberapa. Dibolehkannya makan bangkai bagi orang yang benar-benar tidak mendapatkan makanan selain itu, tidak mampu untuk mencari yang selain itu, adanya itu, ya. Dan kalau tidak dimakan, sudah sampai pada kondisi keselamatan dirinya terancam. Kalau belum, ya belum darurat. Menjadi darurat itu ketika memang adanya cuma ini di hadapan saya sudah benar-benar kalau nggak saya makan nanti bisa membahayakan diri, bahkan bisa ya ada kemungkinan kematian. Nah, itu menjadi dibolehkan. Dibolehkannya membuka aurat di hadapan non mahram untuk keperluan berobat di hadapan dokter, ya. Wa adamu qat'iyatin man alja'athul hajah wal faqru ila saraqah, ya. Tidak diterapkannya potong tangan bagi orang yang mencurinya itu terdesak kebutuhan dan kefakiran dan darurat. Aslinya mencuri ketika kondisi biasa, ya hukumannya itu kan hadnya kan dipotong tangan ketika telah memenuhi jumlah curian yang ada ketentuannya itu. Tapi kalau misal seseorang memang terpaksa mencuri, terdesak kondisi, terdesak kefakiran yang amat sangat menghimpit, sementara keluarganya sudah pada kelaparan, akhirnya dengan berat hati ia mencuri untuk menafkahi, ngasih makan dirinya dan anak istrinya barangkali. Inilah ketahuan. Nah, itu nanti di mahkamah kalau memang benar-benar setelah dilakukan pengecekan memang benar-benar kepepet, nah itu potong tangan tidak diterapkan. Al-daruratu tubihul mahzurat. Akan tetapi, nah yang perlu ditekankan dan diperhatikan adalah ya, jangan sampai gampangkan darurat, jangan sampai dikit-dikit mengklaim darurat. Nah, ini harus ya, jangan sampai kemudian mengamalkan atau mengambil kaidah ini secara mutlak saja, tapi harus dengan adanya batasan yang jelas. Darurat itu seperti apa? Terus juga harus diketahui dibolehkannya itu sekedar apa. Ya. Tadi darurat kan menyebabkan dibolehkannya yang dilarang. Nah, darurat ini batasannya apa? Terus dibolehkannya sekedar apa? Sederhananya, ad-daruratu bima yaj'alul insan fi khatarin yuhaddiduhu bil maut aw bi itlafi 'udhun min a'dha'ihi aw ziyadati maradin. Kondisi yang benar-benar membahayakan manusia, ya, bahkan mengancam kematian. Kalaupun nggak kematian, ya dengan mungkin rusaknya anggota tubuh atau semakin parahnya kesakitan. Itu kondisi darurat. Atau menyebabkan ia kemudian berada dalam kondisi kesusahan yang tidak bisa ditanggung lagi. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan darurat. Kondisi darurat artinya memang sudah berkaitan dengan nanti terancamnya diri, ya, bisa menyebabkan kematian atau mungkin rusaknya atau
hilangnya anggota tubuh, atau kalau sakitnya bisa semakin parah dan lain sebagainya. Itulah kondisi darurat yang nantinya menjadi sebab dibolehkannya hal-hal yang dilarang dalam kondisi normal. Saya sakit, ya harus periksa. Kalau nggak periksa nanti bisa makin parah, dan periksa ini mengharuskan nanti diceknya kondisi sakit ini harus terbukanya aurat. Ya, menjadi boleh. Nah, kemudian sekedar apa dibolehkannya? Itu sekedar yang dibutuhkan. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ya, sekedar menghilangkan kedaruratan itu tadi. Ya, misal tadi kondisi lapar yang sangat amat dan adanya cuma bangkai, atau adanya cuma dilalah yang ada di depan mata itu hewan yang haram misal. Hanya ada babi. Ya, misal mawon ya, misal. Kan menjadi dibolehkan untuk mengkonsumsi itu, tapi sekedar nanti kedaruratan itu hilang. Ya, sekedar kedaruratan itu sudah hilang, artinya cukup untuk ganjel perut, sudah ada tenaga untuk melanjutkan upaya mencari yang halal lagi, ya itu cukup. Ya. Kondisi sakitnya ya cukup hanya yang butuh dibuka cukup di lengan atau hanya di kaki. Enggak perlu kemudian lebih dari itu, sekedar ya kedaruratan itu saja. Maka para ulama ya menggariskan satu kaidah, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwa darurat itu ditakar ya dengan sekedar dibutuhkannya saja. Hal ini disandarkan pada firman Allah, ghairu baghin wala adin. Ghairu baghin itu artinya adalah ghairu qasidinil mukhalafati wal maksiyah, tanpa ada maksud mau bermaksiat, tanpa ada maksud mau menyelisihi ketentuan syariat. Jenengan makan babi tadi yang kita contohkan, itu kan jelas pengharamannya jelas, tapi ya memang sengaja meniatkan melanggar apa yang dilarang oleh syariat, itu nggak masuk kategori darurat tadi. Ya, darurat dan ghairu baghin, tidak ada niatan, tidak ada maksud melanggar syariat, dan tidak ada niatan maksud bermaksiat. Wala adin, yakni tidak melampaui batas, sebatas untuk menghilangkan kondisi kedaruratan itu tadi saja. Adanya cuma babi, cuman kita babi ini lemu, ginuk-ginuk dagingnya kathah. Dibolehkan makan, tapi sekedar hanya untuk apa? Ganjel perut ada. Kedaruratannya hilang, sudah enggak lapar yang mengancam kematian lagi. Meskipun masih turah kathah, enggak boleh digembol, dibawa pulang disimpan, itu enggak boleh. Nggih. Karena haram hukum asalnya. Hukum asalnya haram. Termasuk ya sebagian kemudian menerapkan kaidah ini kemarin ketika kita kondisi masa-masa mencekamnya corona. Kondisi asal, kondisi normal, ya sholat itu harus rapat. Okay. Kondisi normal, kondisi asal, sholat dengan wajah tertutup itu makruh. Tapi karena ada kondisi darurat yang menurut ahli medis, karena urusan nanti kaitannya dengan kesehatan dan sebagainya, kita kan mengacu pada keterangan ahli medis. Bahaya, ada bahaya. Akhirnya hukum syariat memang ketika kondisinya darurat, hal-hal yang awalnya nggak boleh menjadi boleh. Tapi kalau kedaruratannya sudah hilang, ya balik kondisi normal lagi. Ini nggih, ad-daruratu tubihul mahdzura. Jadi hukum dalam kondisi darurat ya jangan kemudian ditakarnya dengan hukum dalam kondisi normal. Jelas nggih?
Kondisi darurat yang haram pun bisa menjadi boleh, karena ketika memang benar-benar darurat, tapi sekedarnya saja. Kita lanjut. Nah, walaysa minal iltirar fi syai'in atawassu' fid dunya. Tidak termasuk kedaruratan ketika dalam rangka apa? Menumpuk kekayaan dunia. Wa tahsilul kamaliyah, dan untuk mendapatkan atau mengejar kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya penyempurna saja. Kalau dalam bahasa kita dulu belajar ekonomi ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier, ngertos nggih Bu nggih, tersier insyaallah. Kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan mendesak, hanya pelengkap, hanya untuk kemewahan. Ya, itu bukanlah darurat. Wah, saya pengen punya rumah yang megah, mewah dan luas. Ini darurat ini, berarti saya boleh melakukan apa saja untuk mengejar itu? Enggak boleh. Ya. Darurat itu untuk kebutuhan yang primer dan mendesak kondisinya. Seperti yang tadi sudah diterangkan. Wa itsarur rohah, dan untuk ya ini tadi mengejar kemewahan, atau ya untuk sekedar mengejar kebutuhan pelengkap saja. Misal faman kana dzara sumalin qalilin laisa mutarran li ta'amul birriba liwassi'a tijaratahu. Orang yang memiliki modal hanya sedikit, ya, itu bukan alasan yang kemudian darurat, kemudian ia membolehkan dirinya untuk bermuamalah dengan riba, bukan. Nah ini waman kana lahu maskanun shaghirun mutatarrifun, barang siapa yang punya rumah hanya kecil dan sempit, laisa mutarran, itu bukan darurat hingga dibolehkan ia untuk ya mengejar untuk mendapatkan rumah yang besar dan luas dengan cara apapun, bukan. Itu bukan kondisi darurat. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, termasuk di sini disebutkan wa man kana lahu zaujun aw waliyyun yunfiqu 'alaiha laysat mudarra hatta yubahu lahal ikhtilat birrijal awil khalwah bihim fil wadhifah awil amal. Barang siapa yang punya suami atau wali yang berinfak menafkahinya, ya ini contohnya konteksnya perempuan. Seorang perempuan yang dia punya suami atau ada wali yang menafkahinya, mencukupi nafkahnya, ia tidaklah darurat untuk kemudian dibolehkannya ya berikhtilat. Berikhtilat itu apa? Bercampur baur dengan laki-laki dalam rangka kerja, ya. Bahkan ketika memang ada kerjaan-kerjaan atau tempat kerja yang di situ terkondisikan tidak ada ikhtilat, maka ya tidak ada kedaruratan untuk kemudian bekerja di tempat yang di situ ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Nah ini karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, menutup pintu-pintu kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini penerapan kaidah tadi, kaidah al-daruratu tubihul mahzurat. Kemudian batasan-batasan darurat seperti apa, kemudian kadar kebolehannya sekedar apa. Yang kesimpulannya darurat itu ketika benar-benar mengancam jiwa, bahkan
mengakibatkan kematian, mengakibatkan rusaknya anggota badan, mengakibatkan semakin parahnya sakit. Dan dibolehkannya hal yang awalnya dilarang itu tadi sekedar untuk menghilangkan kedaruratan itu tadi saja. Nah, kemudian kita masuk ke pelajaran berikutnya dari hadis ini tadi, iltizamul amr. Menunaikan perintah. Perintah, redaksi perintah dalam kitabullah, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, yaitu nanti memiliki kesimpulan hukum antara kalau enggak wajib sunnah. Wajib dan sunnah. Wa hadzal ma'na huwal murad biqaulihi ta'ala wa ma amartukum bihi ay amara ijab aw amara nadbin. Ketika tadi di hadisnya wa ma amartukum, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk menunaikannya, yaitu maksudnya adalah perintah wajib maupun perintah sunnah. Apa itu perintah wajib? Amrullahi ta'ala ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam al-muslimina, perintah Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, ayyaqumu bitasarrufat, untuk mengerjakan suatu hal. Wa qamatil adillah ala anna amrahu bidzalika lil ijab, dan berdasarkan dalil-dalil yang ada, perintah itu tadi perintahnya itu pengharusan, ala sabilil ijab, memang diwajibkan, diharuskan. Ayyajibu 'alal mukallafi lama talaba minhu bihadzal amr wa in tarakahu uqiba 'ala tarkihi kama annahu in fa'alahu tiba 'ala fi'lihi. Yang mana memang mukallaf diwajibkan untuk menunaikan apa yang diminta oleh syariat itu tadi. Kalau ditinggalkan, nanti dia akan mendapatkan siksa dan dosa. Sebagaimana kalau dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat tadi, dia akan mendapatkan pahala. Nah, yang seperti ini nanti disebut dengan wajib. Insya Allah cukup jelas. Apa kewajiban kita seorang muslim? Yang benar-benar, yang wajib: sholat, zakat, puasa, nutup aurat, amar ma'ruf nahi mungkar, berkata jujur, Di antara contoh-contohnya al-amru bis shalah waz zakah wal hajj wal siyam salat, zakat, haji, puasa. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang kan kita mempersepsikan yang wajib yang rukun Islam itu saja. Selain itu juga banyak, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal amru bil wafa bil uqud, perintah untuk menepati akad. Artinya ketika kita telah berakad harus ditepati dan ditunaikan. Wa ada'us syahadah liman tahmiluha wal hukmu bima anzalallahu azza wa jalla, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla. Wal amru bi iqamatil hudud wal adlu bil hukmi wan nafaqah 'alal ahli wal aulad bil ma'ruf. Termasuk wajib dalam syariat itu adalah menafkahi keluarga, istri dan anak-anak bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, mimma thabatal amru bihi fi syar'illahi azza wa jal wa talaba fi'luhu minal mukallaf ala sabilil hatmi wal ilzam. Dari apa-apa yang telah tetap perintahnya dalam syariat Allah azza wa jalla, dan syariat meminta mukallaf untuk mengerjakan hal itu dengan pengharusan, diharuskan. Famithli hadhil ma'murat yajibu ada'uha. Perintah-perintah yang seperti ini wajib ditunaikan.
wala yajuzu tasahul fi syai'in minha, dan tidak dibolehkan gampang-gampangke, ya, menggampangkan. Beda antara gampang dan gampangke niku benten nggih. Syariat niku gampang, tapi ojo digampangke, kan ngoten. Islam niku gampang tapi ojo digampangke. Lah yang enggak boleh niku at-tasahul, gampangke fi syai'in minha. Wala yu'dzarul mukallafu bil ikhlal biha, dan tidak dibenarkan seorang mukallaf meninggalkan hal itu kecuali jika, ya, syarat-syarat wajibnya atau sebab-sebabnya hilang. Ada kewajiban sholat, tapi syarat wajib sholat itu mukallaf dan berakal. Dilalai edan wajib napa mboten? Enggak wajib. Nggih. Wong edan ora salat gak dosa. Nggih. Enggak dihukum, enggak disiksa kelak, enggak diazab. Niku wong edan. Akalnya hilang. Nggih. Tapi napa? Orang normal, waras, sehat, ya enggak ada penghalang apapun. Anak kecil yang belum sampai usia taklif, belum baligh, itu kalaupun toh kemudian nggak sholat, ya belum berdosa dan belum diazab akan tidak sholatnya itu tadi. Tapi perlu mulai untuk dibiasakan. Kenapa? Agar pas nantinya sampai usia taklif, batas usia ketika syariat sudah mengharuskan, dia sudah bisa dan sudah terbiasa. Ya, sudah bisa dan sudah terbiasa. Ini Mas Fakih mulai diajak ke masjid, biar napa? Mulai hatinya tertaut dengan masjid, hatinya tertaut dengan sholat. Nanti pas usianya sampai di usia syariat itu mewajibkan, nggak kaget. Kalau yang sejak kecilnya nggak dilatih, nggak diajari, nggak dibiasakan, begitu sampai usia syariat mengharuskan, mewajibkan, kaget, ya kaget dan rasanya berat, bahkan mungkin durung iso. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya sudah bisa. Itulah pentingnya pendidikan sejak usia dini, mengajarkan gini, sholat tuh gini, praktek sholat, bacaannya gini-gini. Proses latihan masih keliru-keliru nggak apa-apa, proses pembiasaan sok kadang masih ninggalkan nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah mukallaf, sudah baligh dan dia berakal, harus, dan insya Allah sudah terbiasa dan ringan. Atau ada mani, ada penghalang. Aslinya berkewajiban, tapi ada halangan. Ibu-ibu kan ada halangan bulanan, ya. Wajib sholat kepada setiap muslim, tapi saya sedang ada halangan, ya. Halangan yang memang ditentukan oleh syariat, bukan membuat-buat halangan sendiri. Ya, sedang haid, sedang nifas dan lain sebagainya, itu halangan. Atau, ya, ketika dalam menunaikannya nanti akan menyebabkan seseorang, ya, berada dalam kondisi kepayahan dan kesusahan. Aslinya harus puasa, dilalahnya sedang perjalanan yang nanti memenuhi syarat-syaratnya, boleh nggak puasa, ada keringanan, sehingga nanti akan ada kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan, kepayahan itu nanti akan mendatangkan kemudahan dari syariat, keringanan dari syariat. Maka kita kenal ada istilah rukhsah. Rukhsah niku napa? Keringanan. Ya, hukum dalam kondisi khusus, kondisi adanya masyaqqah itu tadi. Ketika sedang safar, kita boleh nanti sholatnya itu di jama', boleh di qasar, itu namanya rukhsah.
Kalau pas itu bulan puasa, sedang puasa, boleh nggak puasa, gitu. Terus di antara masyaqqah itu adalah najis kecil yang payah menghindarinya. Kita kepayahan, kesusahan untuk menghindarinya. Darah nyamuk, darah dari mungkin bisul kita pecah, itu susah kita hindari sehingga ada keringanan dan lain sebagainya. Kemudian bentuk perintah yang kedua adalah an-nadbu, mandub, atau kita lebih familiar dengan istilah sunnah, ya, yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan hal tersebut, tapi perintah ini ya lin nadbi, penganjuran, dianjurkan, bukan diharuskan. La yajibu 'alal mukallaf, maksudnya ya tidak wajib atas mukallaf mengerjakan apa yang diminta oleh syariat dan diperintahkan itu tadi. Kalau kita tinggalkan, ya kita tidak diiqab, tidak diazab. Tapi kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Nah, yang seperti ini, perintah-perintah yang seperti ini disebut dengan mandub. Jadi mandubun, sunnah, nafilah. Ini istilah-istilah yang artinya sama. Seperti misal ya salat-salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, perintah azan, perintah memberi nafkah kepada keluarga dan anak-anak dengan tausiah, dengan yang banyak, lebih dari sekedar yang dibutuhkan. Itu kesunahan. Jenengan kalau ada rezeki lebih, ada kesunahan ngasih nafkah ke istri anak, itu dilebihkan dari sekedar mungkin kebutuhan. Nah, pas kebutuhan yaitu wajib, ya. Nah, dilebihkan, nah itu sunnah. Dan yang semisalnya termasuk perintah mencatat hutang, itu kan ada perintahnya, tapi hukumnya sunnah, ya. Perintah makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya, itu contoh-contoh dari kesunnahan. Ya begitu untuk pembahasan kita pada kesempatan ba'da maghrib ini. Berhubung waktu sudah mancing waktu isya, kita cukupkan. Sebelum kami akhiri, Mbok Menawi, Mbok Bilih, ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo Pak Dia. Dia katanya dia, tapi orang lain yang makan bagi manusia itu gimana? Yang kamu lihat. Manusia yang sudah meninggal tentunya, nggih. Nggih. Masuk kaidah itu tadi, ketika memang benar-benar enggak dapati yang lainnya, benar-benar enggak ada yang lainnya, yang halal enggak ada, yang haram yang lainnya itu pun enggak ada, dan dia sudah dalam kondisi terdesak, benar-benar darurat. Dan ini nanti beneran darurat apa tidaknya ya beliau dan mungkin yang satu ada di lokasi dan Allah yang tahu beneran darurat atau tidak. Tapi kaidahnya adalah ketika memang benar-benar darurat dan adanya hanya itu, kalau nggak makan nanti mengakibatkan dianya yang mati, ya itu menjadi boleh dalam kondisi seperti itu, masuk kaidah itu tadi. Tapi kalau misal masih ada yang lain, ya bahkan mungkin ya katakanlah yang halal nggak dapat, tapi ada yang haram yang lain, ya
adanya daging manusia dan babi. Ya, yang lebih ringan dulu. Ya, babi itu dulu. Tapi kalau memang katakanlah kondisinya benar-benar apa itu tadi, kondisi sudah terdesak darurat nih harus makan, kalau nggak saya bisa mati, dan adanya benar-benar cuma itu menjadi boleh dan tidak berdosa. Tapi sekedar untuk ganjel sekedarnya itu tadi saja. Mungkin begitu Ade. Allah taala alam bisawab. Saya ibu-ibu wonten cekap nggih insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.